Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah menciptakan dan Dia menyempurnakan ciptaannya. Di antara kesempurnaan ciptaan Allah, Allah menciptakan nafsu, menciptakan syahwat di diri kita. Andai kata bukan karena hal itu, sepertinya manusia tidak ada. Andai kata manusia tidak memiliki kecondongan seorang lelaki kepada wanita, kira-kira apakah mereka akan menikah? Tidak akan. Mereka akan sibuk beribadah sampai kematian datang menjemput mereka. Maka di antara karunia Allah kepada hambanya adalah syahwat kepada wanita. Akan tetapi syahwat itu juga merupakan fitnah dan ujian bagi manusia. Karena ada manusia-manusia yang tidak pandai mengendalikan syahwatnya. Allah mensyariatkan pernikahan, karena dengan pernikahan tersebut kelangsungan kehidupan manusia akan terus ada sampai hari kiamat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'asyara syabab, wahai kaula muda. Muda itu dari umur berapa sampai berapa jam? Dari baligh, ada yang mengatakan dari 17 tahun, 16, 17 sampai umur 40 tahun. Yang sudah umur 40 tahun masuk enggak di panggilan ya ma'asyara syabab, wahai kaula muda? Kayaknya sudah bukan anak muda. Dia sudah orang tua yang harus berpikir lebih matang lagi. Tapi anak-anak muda, Rasulullah SAW ajak untuk segera menikah. Yang mampu, yang memiliki kemampuan. Faman lam yastati', yang nggak bisa. Baik, sebelum berbicara tidak bisa, kenapa disyariatkan menikah? Nabi SAW mengatakan, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena pernikahan itu akan membantu kita menundukkan pandangan mata. Semua fitnah jamaah itu bermula dari mata. Perampok, kenapa perampok merampok sebuah rumah? Apa yang mendorong mereka merampok rumah tersebut? Karena melihat rumah itu indah, rumah itu besar. Dari pandangan mata, apa kata orang, dari mata jatuh ke hati. Dia kepikir, oh kayaknya ini banyak fulus di sini, kayaknya ada harta. Maka dia terdorong untuk merampok karena pandangan mata dia. Tapi tatkala orang buta, apakah ada keinginan untuk merampok dia? Sedangkan dia tidak tahu rumahnya fulan kayak apa. Begitu pula dengan pernikahan. Fa'innahu aghaddu lil basar, karena itu akan membantu kalian untuk menundukkan pandangan mata kalian. Wa ahsanu lil farj, dari mata tadi jatuh ke hati, dan akan membantu kalian. Iya. Nah, jalannya ibu-ibu jangan ditutup, jangan. Baik, yang di belakang, di depan ini banyak kursi kosong ya. Banyak kursi kosong. Yang mau duduk di kursi kosong, barakallahu fiik. Yang tidak mampu menikah, kayak mahasiswa-mahasiswanya,
yang tidak mau menikah karena tidak memiliki biaya atau belum diizinkan oleh orang tua, atau nggak ada yang mau sama dia. Dia sudah menawarkan diri ke sana ke sini, ternyata ditolak di mana-mana. Maka solusinya fa'alaihi bisiyam aw bisawm, maka dia hendaklah berpuasa. Fa'innahu lahu wijah. Puasa itu bisa membuat kalian tertahan dari nafsu kalian. Baik, kita bicara tadi karunia dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, nikmat dan berkah senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Acara kita satu jam ke depan, materi, kemudian makan malam sambil tanya jawab. Soalnya kalau kita terus ceramah tanpa makan, atau antum udah pada makan belum? Nah, yang sudah makan nggak apa-apa tidak makan, tapi yang belum makan kayaknya harus lanjut makan. Baik jamaah, banyak di antara kita menikah tapi tidak pernah sekolah ambil sertifikat pernikahan. Padahal kalau dia mau jadi pegawai negeri, dia itu harus punya ijazah. Dia harus sekolah bertahun-tahun. Setelah dapat ijazah, dia datang melamar pekerjaan. Dia datang, ini ijazah saya sekolah berarti dari SD, SMP, SMA, kuliah S1 sampai dapat ijazah. Berapa tahun dia sekolah? 12 plus 4 16 tahun untuk jadi kasir atau jadi apa? Resepsionis, administrasi. Untuk bagian administrasi dia harus sekolah 16 tahun. Dan kalau tidak punya ijazah itu, walaupun dia memiliki kemampuan, ditolak. Enggak. Syaratnya harus punya ijazah S1. Tapi untuk menjadi seorang suami, apa perlu ijazah S1? Nggak ada. Dan ini masalah besar. Tatkala orang-orang menikah tanpa memiliki ilmu. Kita tidak bicara ijazah, oke, tidak perlu ijazah, tapi butuh ilmu ketika engkau menikah. Agar apa? Agar yang pertama, pernikahanmu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar hasil pernikahan, yaitu anak-anak, jadi anak yang soleh. Negeri kita sedang krisis anak muda yang jadi preman, krisis mahasiswa-mahasiswi yang tidak berkarakter, sehingga muncul wacana pendidikan berkarakter. Di dalam Islam, pembentukan karakter pertama itu di mana? Di dalam rumah, bukan di sekolah. Banyak orang tua yang nitipkan anaknya ke sekolahan dengan harapan anaknya jadi benar. Dia bawa nih anaknya, Ustadz titip anak-anak Ustadz dia, jazakallah khair, tiap bulan anak akan bayar, berapa yang harus anak bayar, selesai. Dia pikir dengan cara seperti itu anaknya jadi anak yang soleh. Ketika anaknya tidak soleh, yang disalahkan siapa? Sekolah dan ustadznya. Ini sekolahan gimana? Anak punya anak 2 tahun gak bisa ngaji. Yang salah sekolahnya apa ibunya yang tidak ngajarin anaknya ngaji kalau pulang sekolah.
hasil dari pernikahan ini karena kesalahan dalam pernikahan pertama, akhirnya negeri kita kacau. 70 tahun kita merdeka, jemaah. Apakah kriminalitas berkurang? Kayaknya tambah tahun tambah banyak. Penjara penuh. Bahkan Anda dapat informasi di Jember ini over, apa istilahnya? Over kapasitas itu 7 kali lipat. Itu dari orang dalam yang ngomong, Ustaz. Apa penyebab? Itu di pendidikan yang tidak cukup buat mereka untuk dibentuk karakter mereka. Oke Ustaz, itu orang-orang yang tidak berpendidikan. Artinya anak-anak yang tidak lulus SMA, anak-anak yang tidak lulus kuliah, anak-anak yang tidak memiliki gelar. Kalau orang-orang yang punya gelar, enggak, mereka berkarakter. Enggak juga. Buktinya, penjara KPK itu isinya orang-orang bergelar doktor, profesor. Mereka adalah wakil-wakil rakyat. Berarti masalahnya di mana? Ini profesor doktor, bahkan ada profesor ahli hukum yang terkenal di Indonesia, akhir hidupnya di penjara. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi kita katakan, masalah pernikahan bukan masalah yang ringan. Tatkala kita berbicara tentang keluarga, dari situlah benih munculnya generasi-generasi masa depan yang memperjuangkan negeri ini untuk lebih baik, memperjuangkan la ilaha illallah. Maka kiranya kita perlu berbicara dari mulai awal pernikahan, ya, bagaimana pernikahan itu seharusnya, niat dalam pernikahan itu, kemudian prosesi pernikahan. Banyak pernikahan terus terang yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Resepsi pernikahan ngundang dangdutan, penari ular. Betul, itu di kampung kita yang diundang bencong-bencong. Oh, seneng-seneng. Dan sahibul hajat merasa telah berbuat baik kepada tamu undangan, karena katanya memberikan kebahagiaan, kegembiraan ke hati seorang muslim itu termasuk amalan yang paling dicintai. Nah, asalkan bukan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah akad nikah, setelah prosesi pernikahan, setelah hiburan pernikahan, anggap kemudian honeymoon. Apa honeymoon? Bulan madu. Islam tidak kenal bulan madu, tapi memang di dalam Islam ada istilah kalau seorang menikah kedua dengan seorang perawat, sunnahnya 7 hari bersama istri barunya. Kalau istri barunya adalah gadis, artinya istri baru ini sebelum pembagian punya hak 7 hari. Itu istri kedua. Kalau istri keduanya itu janda, punya hak berapa hari? 3 hari. Setelah 3 hari baru sang suami berlaku adil dalam pembagian bermalam dia. Tapi kalau istrinya cuma 1, berapa hari di rumah istrinya? Sampai mati. Nah, bukan honeymoon, bukan syahrul asal, 1 bulan madu. Syahrul asal bulan madu. Memang ana lihat ya, kadang-kadang orang yang bulan madu itu dihabis-habisin madunya. Kalau madunya sudah habis, apa yang tersisa? Si istri ini akan mulai mengenang bulan madunya. Dia mengatakan kepada suaminya, "Bang, abang pada waktu baru nikah, Masya Allah, 5 waktu ada di rumah," kata dia. Sekarang setelah sebulan abang datang malam. Ini memang dia kerja cuma. Maunya dia di rumah doang suaminya. Makanya pernikahan itu banyak hal-hal yang bisa disebut kepalsuan.
Ketika dia hidup normal, mulai si istri akan merasakan, oh ternyata suamiku berangkat jam 7, pulang jam 4. Sampai rumah capek. Pada waktu awal nikah nggak ada itu, karena dia liburan cuti. Maka mulai benih-benih keretakan di rumah tangga terjadi. Karena istri merasa tidak diperhatikan, merasa suaminya tidak seperti yang dahulu. Padahal sebenarnya itulah kehidupan yang nyata setelah bulan madu itu habis. Maka sebelum pernikahan apa yang perlu kita persiapkan? Niat. Niat jemaah. Seringkali anak muda ketika ditanya, kapan kau nikah? Doakan Ustaz, anak ingin menyempurnakan separuh agama anak. Ya, itu salah satu niat menikah adalah menyempurnakan separuh agama. Atau ada orang yang ketika ditanya, kau kapan menikah? Ya ini Ustaz, ibadah yang satu ini masih berat buat anak. Nikah ternyata termasuk salah satu ibadah. Bahkan masuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik jamaah, Anda sudah tidak ada tempat di belakang sana. Anda sebagian maju, oh di belakang kosong jamaah. Tapi memang karena tidak ada panggungnya, yang belakang tidak bisa kelihatan. Tapi paling tidak antum mendengar. Baik, niat apa? Innamal a'malu binniyat. Kita tahu sholat ada niat, mandi pun ada niat. Niat itu membedakan kebiasaan dan ibadah. Niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Antum pagi sholat 2 rakaat, subuh sholat 2 rakaat. Apa yang membedakan sholat 2 rakaat itu sholat subuh atau sunnah qobliyah subuh? Niatnya. Kalau jumlah rakaatnya sama persis 2 rakaat, tapi yang membedakan adalah niat. Berkaitan dengan pernikahan, kita perlu pasang niat yang benar. Ada suami-suami nih, kalau suami suka berzina di luar, dia menikah, apa niat? Wallahu a'lam. Kadangkala istrinya itu dia perlakukan sama seperti pelacur. Artinya dia ke tempat pelacur, pulang kedatangan istrinya, itu aja tujuan dia. Dia berkata, aku memuaskan nafsuku dengan pelacur itu sama dengan aku memuaskan nafsuku dengan istri. Tujuan tadi menjaga kehormatan dirinya nggak ada, karena dia tetap melakukan perzinahan itu. Dan ingat, tidak ada alasan bagi seorang lelaki yang berzina berapapun umurnya, apalagi kalau sudah sepuh. Padahal Allah membuka pintu pernikahan lebar-lebar. Fankihu ma qaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Enggak ada alasan seorang laki berzina. Padahal Allah nyuruh dia menikah 2, 3, 4. Kalau takut tidak bisa berbuat adil, 1. Maka na'udzubillahi minaz zina. Itu termasuk dosa besar yang kadang-kala susah meninggalkannya walaupun sudah menikah. Dan ada pelaku-pelaku dosa itu bukan karena nafsu. Dia punya istri, artinya kalau menyalurkan nafsunya kan ada istri. Tapi kenapa dia berzina? Karena zina sudah jadi kebiasaan. Dia udah kebiasaan dia berzina. Dan ini salah satu fitnah terbesar bagi seorang hamba. Fitnah rumahnya terbakar, mobilnya dicuri, anaknya meninggal, itu ringan. Tapi kalau fitnah dosa jadi kebiasaan, na'udzubillah, itu yang kadang-kala jadi su'ud khatimah. Sebagian orang mengatakan nanti insya Allah anak kalau sudah ya di atas 40 anak akan tobat, akan berubah. Nanti ternyata sampai lewat 40 tetap kelakuan. Maka yang ada pezina-pezina yang sampai sepuh berzina. Sehingga hadis Rasulullah SAW, ada 3 orang yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat nanti.
Allah tidak akan berbicara dengan dia, tidak akan Allah bersihkan dari dosa-dosanya. Salah satunya adalah syaikhun zanin, orang yang sepuh masih berzina. Ini seharusnya dia tobat, dia seharusnya sudah pensiun berangkat ke masjid, tapi masih berzina. Baik, maka niatkanlah yang baik ketika menikah. Salah satu niat menikah, meraih kebahagiaan, meraih ketenangan jiwa, kemudian memiliki anak keturunan, memiliki anak yang banyak. Anak dikirimin gambar sama temen di Madiun kalau nggak salah. Ada banner besar di pinggir jalan, tulisannya banyak anak banyak masalah. Banyak anak banyak masalah. Ini sebuah ungkapan yang bertentangan dengan prinsip kita di dalam Islam. Yang menulis itu wallahu a'lam, apakah muslim atau kafir. Kalaupun dia muslim, mungkin muslim yang tidak paham agama, karena selama ini dicekokin dengan KB. Tapi di dalam Islam ada KB enggak? Jemaah, tunggu sebentar, anak heran kok nggak punya air anak di meja anak di sana. Mana tuan sahibul bait ini? Nah, fan moe. Sahibul bait duduk-duduk sudah. Haidar. Baik. Di dalam Islam ada nggak KB? Ada. KB itu artinya keluarga berencana. Kita harus berencana. Kita menikah pun punya rencana. Apa rencana antum? Salah satunya adalah memiliki banyak anak. Ketika datang seorang sahabat, la ta'kuli ma la bisik. Syukran. La ta'kuli adak. Alhamdulillah. Al-Ma'qil bin Yasar meriwayatkan sebuah hadis tentang seorang sahabat yang menjumpai Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu ra'atan dhata mansibin wa jamal. Rasul, aku didapat perempuan yang cantik dan terhormat, cuma sayangnya nggak bisa punya anak. Aku ingin nikahin dia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lah, jangan. Lalu sahabat ini kayaknya masih kebayang tuh sama perempuan itu. Balik lagi, ya Rasulullah, aku nih kepingin nikahin dia. Kata Nabi, lah. Balik dia sampai 3 kali. Ketika 3 kali, maka di sini para jemaah, tatkala kita melarang seseorang yang menyebabkan dia puas untuk meninggalkan larangan itu, adanya penjelasan kenapa tidak boleh. Sahabat itu kan cuma dikasih tahu lah, seharusnya sami'na wa ata'na. Tapi karena fitnah wanita ini besar, dia nggak bisa sami'na wa ata'na. Dia kepingin tahu alasannya itu apa sih. Akhirnya yang ketiga kali Nabi SAW mengatakan, tazawwajul wadudal wadud fa inni mukathir bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahilah wanita yang pengasih dan subur. Kenapa? Karena aku akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Ini salah satu kenapa kita harus berencana dalam pernikahan. Antum ketika mau nikah sudah punya rencana. Anda ngelihat hari ini kira-kira banyak anaknya enggak? Dari mana kita tahu orang banyak anaknya dan tidak banyak anaknya?
Ya Ustaz, setelah menikah. Enggak, sebelum menikah pun bisa. Masya Allah. Anda jangan dikasih air es ya. Hah? Air es lah. Nanti kok. Jazakallah, syukur. Dari mana kita tahu seorang itu banyak anak? Dari mana aja? Dari jari-jarinya. Kalau jari-jarinya panjang-panjang kayaknya banyak anaknya. Ada yang dilihat dari garis tangan, dilihat, oh, ake anak ini. Insyaallah. Dari mana ake anak ini? Ternyata sampai mati nggak punya anak. Nggak ada. Artinya wallahu a'lam, secara medis belum ditemukan. Kalau mama dilihat dari betisnya ya, ada betis yang kayak terong, ada betis yang kecil namanya. Kalau betisnya kayak terong, insya Allah banyak anaknya, wallahu a'lam. Tapi bisa dilihat dari keluarganya paling tidak. Karena kalau dalam keluarga itu ada yang kembar, biasanya nurun tuh, ada yang kembar. Kalau dalam keluarganya tidak ada yang kembar, lalu lahir kembar, itu orang heran. Kok bisa ya kembar ya? Padahal dulure ndak ono sing kembar. Iya. Jadi mungkin bisa dilihat di sana. Dan orang dulu, Masya Allah, orang tua kita, itu anaknya banyak-banyak. Anak punya kakek, anaknya 10. Dan anaknya tidak ada yang lebih 5. Punya anak 10 itu anaknya 3, 4, 5 mungkin paling banyak. Kenapa? Karena sudah mulai teracuni dengan pemikiran 2 anak cukup. 2 anak cukup. Dan terus terang jangan, kalau antum membaca buku fakta dan data, atau data dan fakta yang dikeluarkan oleh Dewan Dakwah, media dakwah, itu mereka membongkar bahwasanya KB ternyata salah satu cara yang digunakan oleh misionaris untuk mengurangi jumlah umat Islam. Di buku sana mereka mengeluarkan catatan, kalau nggak salah kumpulan gereja se-Indonesia, mereka menulis bahwasanya KB itu haram buat orang Nasrani. Kalau ada orang Nasrani ikut KB, dia sebenarnya membunuh tentara-tentara Tuhan dan tidak usah dibantu oleh gereja. Itu disebutkan dalam buku. Maka kita umat Islam berencana dari awal mau nikah, anak punya niat apa? Anak kepingin punya anak banyak. Berapa? Ya sedikasihnya Allah. Paling tidak rencana tiap 3 tahun punya anak. Tiap 3 tahun punya anak. Jadi antum kalau menikah umur 20 tahun, umur 40 tahun berapa anak? 7. Kayaknya 40 tahun udah susah punya anak. Kata siapa? Khadijah. Oh, Khadijah kan wanita zaman dulu. Jangan zaman dulu. Anak ketemu sama supirnya taksi. Dia ngomong, Ustaz, anak ini punya anak sekarang SMA, baru punya anak bayi, Ustaz. Jadi jaraknya itu 17 tahun. Istri anak sudah umur 46 tahun, punya anak lagi. Masih bisa punya anak ternyata orang umur 46 tahun. Jadi ketika istri sudah 40 tahun, jangan bilang stop. Katanya dokter sudah berbahaya. Jadi memang ada konspirasi. Antum kalau tahu zaman itu, zaman KB yang di mana-mana, itu para dokter wajib setoran jumlah orang yang ikut KB. Bahkan anak punya teman seorang dokter, dia ketua puskesmas di satu pedalaman. Wallahu Ustaz, kita ini harus sukses membagikan alat kontrasepsi. Akhirnya kita harus kasih hadiah kepada orang supaya mau ini. Masyarakat sebenarnya nggak pernah takut punya anak banyak.
Tapi siapa yang takut ketika jumlah umat Islam semakin banyak? Di sini. Maka kita harus KB. Kalau dikatakan banyak anak, banyak masalah, afwan, kita umat Islam tidak mengatakan itu. Kita mengatakan banyak anak, tambah berkurang masalah. Kenapa berkurang masalah? Masalah dunia dan akhirat. Rizki, ingat rizki kita tidak ditanggung oleh Bupati Jember. Rizki kita tidak ditanggung oleh Gubernur Jawa Timur. Dan tidak pula ditanggung oleh Presiden lagi. Enggak. Rizki kita ditanggung oleh Rabbul Alamin. Jadi di zaman orang itu ribut KB, anaknya Pak Harto berapa? Berapa anaknya Pak Harto? Ada yang tahu? Ada Bambang, ada Tommy, ada Tutu, terus ada berapa lagi anaknya? Nggak ada yang dua. Taib, anaknya Bung Karno. Tambah istrinya banyak Bung Karno. Kenapa muncul kemudian KB? Siapa yang diuntungkan dengan KB? Tatkala presiden pertama tidak KB, presiden kedua tidak KB, presiden ketiga nggak tahu. Bapak Habibie anaknya 2. Hah? Presiden kita sekarang berapa anaknya? Hah? 3. KB enggak? Sudah tidak KB. Maka anak katakan berarti nggak sukses, presidennya aja nggak ikut KB. Masa rakyat dipaksa ikut KB? Nggak ada. Orang secara insting kepingin punya anak banyak. Orang-orang yang takut punya anak banyak, ya mungkin tadi karena keracunan pemikiran kalau punya banyak anak banyak masalah, dan ini sesuatu yang perlu diluruskan. Sesuatu yang perlu diluruskan. Ingat Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, kami yang ngasih rezeki anak-anak kalian dan yang memberi rezeki kalian. Dan anak itu tidak makan rezeki bapaknya. Jangan takut bapak. Sebagaimana orang tua tidak akan makan rezeki anak. Semuanya sudah ditakar rezekinya oleh Allah SWT. Silahkan tanya sama yang sudah menikah. Tanya sama mereka, Mas, ketika antum menikah, antum punya rumah enggak? Aduh, belum, masih ngontrak. Sekarang alhamdulillah punya rumah. Secara logika, anaknya berapa? Anak sudah 5. Punya rumah, punya usaha, punya mobil. Kalau kita berbicara secara logika, seharusnya ketika dia menikah, rezekinya semakin berkurang. Karena dimakan sama istri, dimakan sama anak. Seharusnya berkurang. Sekarang pegawai negeri, kita bicara pegawai negeri, gajinya ya segitu. Tapi ternyata dengan adanya anak, gajinya naik. Alhamdulillah. Dengan tambahnya anak, dapat kerjaan sampingan. Dengan tambahnya anak, karena Masya Allah, anak ketika menikah nggak punya apa-apa. Ya nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya mobil. Tapi ketika menikah, anak menikah dengan utang jamaah. Anak kepingin ngasih tahu anak-anak murid, jangan takut masalah rezeki. Anak pulang ke Madinah setelah menikah bawa beban utang karena lamaran dengan berhutang. Anak sampai Madinah, ya mulai kita cari rezeki. Subhanallah, ternyata dengan menikah istri bisa dibawa ke Madinah. Masya Allah, ini anak-anak yang paling besar. Barakallahu fiik. Baik, kembali urusan niatkan, berencana atau merencanakan. Punya anak, ada orang Jember ini meninggal sudah dia berencana punya anak 40. Meninggal anaknya kalau nggak salah terakhir Anda dengar 32. Antum mau berapa? Tinggal sekarang rencana, harus ada rencana. Dan rencana ini sampai akhirat, karena anak-anak itu aset buat orang tuanya, aset. Kalau dibandingkan antum punya rumah 10 dan punya anak 10, lebih enak mana? Punya rumah 10, anak 2. Punya rumah 1, anak 10. Artinya antum meninggal dunia, mati, meninggalkan 10 rumah, anaknya 2.
Berarti 10 rumah dibagi anak 2. Yang doakan antum berapa orang? Cuma 2 orang. Kalau 50-50, artinya 50% anaknya soleh, 50% anaknya nggak soleh. Berarti yang doakan antum 1. Rumah antum bisa doakan antum yang 10? Nggak bisa. Dan kalau antum punya anak 10, rumahnya 1. 50-50. Yang soleh anaknya 5. Yang nggak soleh 5. Yang doakan antum berapa? 5. Makanya kalau kita bicara ya orang bisnis itu kan selalu berpikir kalau mau investasi dilihat kira-kira menguntungkan atau tidak. Dan bisnis anak ternyata menguntungkan. Jadi antum perlu ngomong sama istri antum. Dan antum cari dari awal sudah direncanakan, cari istri yang banyak anak. Kalau satu istri anaknya 1, boleh menikah lagi, boleh, tafadhol. Asalkan niatnya tetap baik dan benar. Barakallahu fikum. Ada sebuah kisah. Kisahnya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini Abu Muhammad. Dia didatengin seorang curhat sama dia. Dia mengatakan ini perlu jadi orang-orang yang mau nikah dan sudah menikah. Niatnya dia dulu apa? Datang orang mengatakan, "Ya Abu Muhammad, aku ini merasa terhina di depan istriku." Artinya kayak babu di depan istri, kayak pembantu. Aku benar-benar terhina di depan istri. Lalu Sufyan diam. Kemudian dia ngomong, "Mungkin kau menikahin dia karena ingin terhormat." Apa kata lelaki ini? Betul. Artinya niat dia ini ketika memilih perempuan ini karena dia wanita ini wanita terpandang, anaknya orang terpandang, apa, dengan harapan dia yang mungkin orang biasa akan ikut terpandang, akan ikut dihormati dengan menikahin perempuan ini. Ternyata malah dihinakan oleh istri. Lalu Sufyan berkata, "Aku mau cerita nih. Aku nih 4 bersaudara, laki 4. Kakaknya namanya Muhammad kalau nggak salah, yang paling kecil namanya Imran." Terus cerita, kakakku Muhammad, dia itu mencari perempuan yang nasabnya tinggi, darah biru, dengan harapan dia jadi terhormat. Malahan dia dihinakan oleh istri. Adikku yang paling kecil Imran, dia mencari wanita yang kaya raya dengan harapan dia bisa hidup lebih kaya. Nanti kan ada orang yang menikah memang cari perempuan yang fulus. Mama yang tuh lihat, anak mau cari perempuan yang sudah kerja, supaya ya anak nggak repot lah, paling tidak bisa numpang di penghasilannya istri. Ada anak mau cari dokter umpamanya. Anak enak kan kalau dokter Ustaz tinggal setoran sama anak. Jadi pikirnya istrinya disuruh kerja lalu bayar setoran. Si Imran menikah dengan perempuan yang lebih kaya dari dia dengan harapan dia bisa tambah kaya. Ternyata Imran malah diperes sama istrinya, sama keluarga istrinya. Hidup miskin. Lalu kata Sufyan bin Uyainah, aku merenungkan kejadian keluarganya sendiri, kakak dan adik. Lalu aku kedatangan Ma'mar bin Rashid dari Madinah, guru itu. Aku cerita tentang kondisi kakak dan adik. Kata Ma'mar bin Rashid, aku diingatkan dengan 2 hadis. Seorang tabi'in mengingatkan 2 hadis. Yang pertama hadis Abi Ja'dah dan hadis Aisyah. Hadis Abi Ja'dah tentang perempuan dinikahin karena 4 hal. Yang pertama karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena
nasabnya, dan karena agamanya. Apa kata Nabi SAW? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Engkau kalau ingin selamat, kau ingin beruntung, semua orang ingin beruntung. Jadi kalau kita bicara beruntung, jemaah, orang pemberani, orang penakut itu dikalahkan sama orang yang pemberani. Orang penakut, pemberani itu dikalahkan dengan orang yang nekat. Dan orang yang nekat dikalahkan sama orang yang beruntung. Nah, orang kalau beruntung, Masya Allah, apa istilahnya, bejo. Nah, bejo, Masya Allah. Jualan pasir, kaya. Apa yang dipegang sama dia, jadi itu namanya orang yang beruntung dalam kehidupan ini. Masya Allah, ada orang beli barang harganya 1 juta, dia jual 1,5 juta ya mah, 1,5 juta, dia jual 150 juta. Ini bejo. Kalau kau ingin bejo, kau ingin beruntung, apa kata Nabi SAW? Fadfar bidzatid din, maka carilah yang agamanya baik. Selesai. Jadi Sufyan bin Uyainah dapat ilmu dari gurunya. Tadi kita menikah itu butuh ilmu. Dan orang tua ketika mau menikahkan putra atau putrinya juga harus punya ilmu. Karena terus terang ada orang tua yang mencari materi. Dia memandang kalau anaknya dapat lelaki yang perlente, yang Masya Allah mobilnya tipis, yang kursinya cuma 2 di depan, anakku akan bahagia. Enggak. Nabi mengatakan fadfar bidzatid din, ini dalam kondisi buat lelaki dan buat wanita sebenarnya. Tapi lelaki yang biasanya mencari, maka dikatakan carilah yang agamanya baik. Artinya kalau agamanya baik, jamaah, antum mau nikah lagi dilarang nggak sama istri? Monggo. Enggak juga sih, anak punya istri hafid Quran, tapi kayaknya sampai sekarang belum keluar SIM, surat izin menikah belum keluar. Fadfar bidzatid din, artinya kau akan selamat, anak-anakmu akan selamat, karena kehidupan akan berhenti di dunia dan akan berlanjut di akhirat. Kalau kau dapat agamanya baik, selesai. Kau mati akan selalu didoakan sama istri. Masya Allah. Baik. Hadis Aisyah adalah hadis tentang aktsarun nisa'i barakatan aqalluhunna mu'na. Perempuan yang paling barokah. Ingat, wanita yang paling barokah adalah yang paling sedikit biaya pernikahannya. Nggak banyak-banyak. Kalau kita bicara sedikit, Indonesia ini sangat sedikit, jemaah. Di masa Umar bin Khattab, Umar pernah melarang orang-orang mahal-mahalan mahal. Karena di Jember ini juga terjadi orang kalau melamar itu dilihat lamarannya piro, dilihat piro 50 juta. Nanti ada orang tanya, berapa anakmu? 50. Masya Allah. Ada pernikahan selanjutnya, berapa? Dia nggak tanya sih, 120 juta. Banyak apa nggak banyak? Untuk harga seorang wanita murah aja. Murah antum kalau suruh ganti biaya anak itu dari lahir sampai kuliah, umpamanya kalau sesar berapa, susunya 2 tahun berapa, sekolahnya SD sampai SMA. Kalau antum suruh bayar, kayaknya antum nggak bisa kawin ya. Nggak bisa, kayaknya terlalu mahal. Tapi 50-120 juta mungkin murah buat sebagian orang, tapi buat sebagian orang mahal. Tergantung kemampuan sebenarnya. Mahal itu ya, kadang-kala ada mobil harga 1 M orang bisa beli. Mahal enggak mahal. Murah buat kau, iya murah. Anda ini penghasilan tiap hari 1,5 M. Jadi beli mobil itu nggak sampai sehari dia bisa beli mobil 1 M.
Kalau kita bicara mahar, maka ikut pasaran sekarang. Pasarannya itu berapa di sana? Jadi kalau mau pasarannya 20 juta, kalau dapat yang 5 juta berarti murah. Kalau pasarannya 100 juta, kalau dapat 20 juta, murah hitungannya. Maka yang paling banyak berkahnya yang paling sedikit mahar. Umar pernah melarang wanita-wanita minta mahar yang mahal. Dan ingat para orang tua, mahar ini haknya siapa? Haknya istri. Mahar itu sebenarnya bukan biaya untuk pernikahan. Maharnya milik istri. Yang seharusnya mengadakan walimah itu siapa? Istri apa suami? Suami sebenarnya. Jadi seharusnya pihak istri ini ketika dapat duit, ya alhamdulillah jazakallah khair. Kau mau walimah ya terserah kau. Karena itu kewajiban seorang suami. Tapi terkadang hantaran itu dibuat untuk walimah. Sampai kalau orang dapat hantaran uang namanya 20 juta, pernah ada pengembalian hantaran di Malang. Waktu masa 20-25 juta hantaran dikembalikan. Maaf, gak cukup, sendoknya aja berapa nyewanya. Jadi sudah ada pikiran seperti itu. Maka ingat, carilah yang maharnya sedikit. Orang mau minta mahar banyak, fadhal, silahkan, boleh. Artinya umumnya orang tua mengatakan, kau mau menikahin putriku, mintanya dia 1,5 M. Mampu tafadhal, gak mampu ya mundur. Mundur tafadhal. Dan dulu wanita-wanita sahabat ada yang maharnya itu kebun kurma aja, Mak. Kebun kurma. Isi kurmanya mungkin 400 pohon kurma. Antum satu pohon kurma itu, waduh, harganya entah berapa. Putri Nabi maharnya itu ya kira-kira 400 dirham. Harga kambing satu ekornya 10 dirham kira-kira. 400 dirham berapa kambing? 40 ekor kambing. Itu murah di masa Nabi Muhammad SAW. Karena pasarannya di atas itu. Dan di Jember, Masya Allah, orang menikah 1 juta bisa nggak? Cukup. Antum menikah berapa juta? Hah? 10.000. Di mahar asyra alaf. Di akad nikah, cuma antaran-antarannya. Oh, lain, nggak dihitung aja. Kalau dihitung sama itu berapa? Nah, ya tidak mungkin 10.000. Ada anting, ada gelang, ada apa lagi? Jadi mahar itu sebenarnya, kalau mengatakan apakah yang diucapkan dalam pernikahan itu mahar? Ya itu mahar. Tapi yang dihantarkan juga itu sebenarnya masuk mahar. Karena si perempuan tidak akan menerima pernikahan dengan 10.000. Kira-kira nerima nggak istri antum kalau cuma antum bawa 10.000? Nggak, kalau nggak bawa hantaran-hantaran itu kayaknya salah rumah sampean mas. 10.000 ini buat beli mie goreng. Tim ala kulihat, selesai masalah niat, tolong niatnya yang baik. Dan tadi katanya terang bulan, 10.000 buat beli terang bulan. Makanya nanti ketika terjadi hulu, si istri gugat cerai, yang dikembalikan itu maharnya. Maharnya itu bisa jadi yang disebutkan pernikahan semua maharnya, dan yang sama dihantarkan. Itu hulu, dia kembalikan maharnya. Umpamanya kadang-kadang pernikahan banyak jemaah dengan seperangkat alat sholat, padahal hantarannya mobil Pajero satu. Ketika hulu, apa yang dikembalikan sama istrinya? Seperangkat alat sholat? Enggak mungkin. Suamiku, aku mau gugat cerai, aku kasih kau 10 seperangkat alat sholat. 10 anak kembalikan. Si suami nerima? Enggak, ada Pajero, balikin ke mobil. Nah, jamaah, karena sebenarnya pernikahan tadi itu antum nggak akan dikasih tuh perempuan kecuali itu kiriman itu ada. Maka kembali kepada tradisi yang ada, tolong kita pahami hal itu. Tapi setelah pernikahan terjadi masalah akad nikahnya, walimah, kita dianjurkan walimah.
walimah itu tidak harus mewah. Sekarang ini walimah ruwet. Kenapa orang mau nikah itu harus bikin undangan? Harus bikin undangan ya? Harus undang fulan. Nggak harus pernikahan itu. Antum nikah, akad, gabil tu nikah, tazwijah, pulang dari masjid ngomong, imam tolong afwan ana pinjem mic-nya. Boleh ya. Jamaah, alhamdulillah ana sudah nikah, walimahnya di rumah ana sekarang. Fadhol. Jamaah masjid makan di rumah. Selesai walimah. Antum nggak punya fulus, ada rombong sate Madura, Pak. Sohib-sohibnya lagi duduk, Suf, ini walimahnya anak. Selesai pernikahan. Yang bikin ruwet itu kita sendiri. Harus sewa gedung, sewa terong, bikin undangan. Wallahi sebagian undangan itu harganya 25.000. Undangan nggak bermanfaat. Selesai dibaca sama yang diundang, dibuang ke sampah. Selesai. Makanya bagi orang yang mau menikahkan putrinya nanti nih antum ke depan, kalau bikin undangan yang bermanfaat. Contohnya apa? Undangan sama buku zikir pagi sore. Nah, jadi zikir pagi sore, pesan khusus belakangnya itu undangan. Dibuang nggak? Insya Allah nggak dibuang. Atau undangan antum bikin ada kalender hijriah yang kecil. Bermanfaat, artinya orang itu dapat undangan. Antum keluar duit banyak. Supaya duit yang antum keluarkan bermanfaat, maka antum bikin yang manfaat. Atau undangannya pakai sendok, keren tuh. Di sendoknya ada tulisan. Jadi orang setiap makan ingat sama antum, oh ini pernikahannya. Oh entong, bukan. Kalau sendok terlalu kecil. Ya, anda lihat kan kadang-kala ada pembagian apa? Souvenir ya. Souvenirnya itu jadi undangan sudah. Dan itu lebih bermanfaat daripada undangan yang dibuang. Kalau kiranya antum tidak mau, ya bikin undangan fotokopian. Kalau undangannya fotokopian, aduh koyo rawon gitu. Pecel gitu. Tapi kalau undangannya mahal, prasmanan. Kadang-kadang dari undangan orang itu sudah melihat, oke, antum bikin undangan yang mahal tapi bermanfaat, nggak apa-apa. Jadi orang itu tetap bermanfaat. Jadi undangan itu bisa dipasang di tembok karena ada undangan dan kalender. Apalagi mungkin undangan yang bermanfaat, jemaah. Apa? MP3, CD. CD sekarang CD sekarang CD sekarang buat apa? Buat gantungannya mobil digantung sana. Nah, antum pokoknya berpikir punya inisiatif undangannya yang bermanfaat sehingga orang dapat manfaat dari undangan tersebut. Oke, setelah undangan bermanfaat, tadi mau acaranya 7 hari 7 malam, boleh. Setiap habis sholat isya antum undang. Becaan umpamanya. Cak, mari ke rumah. Udah Pak Ustaz. Mari sudah datang. Karena ingat walimah, kalau yang diundang cuma orang-orang kaya, syarrul wala. Itu walimah paling buruk. Padahal kita ngundang ingin doanya orang yang datang. Gimana kalau ternyata Allah murka sama kita? Gara-gara yang diundang cuma orang kaya. Dan orang kaya itu sudah biasa makan enak. Maka tolong antum berpikir bagaimana mengundang orang yang tidak pernah makan enak, yang kalau makan enak, insya Allah 2 hari dia doakan antum. Mas, wingi nani itu sudah 2 hari. Wingi nani aku diundang Mas, Masya Allah, enak panganan itu. Mudah-mudahan sing ngundang meneng. Didoakan dapat rezeki lagi dia. Tapi kalau orang kaya Masya Allah, makan daging macam-macam. Kadang-kadang diicipin sedikit, sisanya ditaruh di bawah kursi. Nah, dia sudah biasa makan enak. Maka tak kalah sebar undangan, antum tolong undang yang miskin. Dan tadi undangannya bisa
lisan aja, sahib via WA, tolong ke rumah ana makan, ada rombong bakso, rombong apa, sudah bismillah. Ini kemudahan Islam, tolong jangan dibikin ruwet. Yang mau ruwet tafadhol. Kenapa sekarang ini ada orang mau nikah persiapannya berbulan-bulan? Seharusnya kan lamaran, cocok, bismillah, ya udah bismillah, kapan? Besok pagi selesai. Jangan besok pagi, kita masih belum bikin undangan, kita masih belum siapan ini. Kita yang bikin ruwet sebenarnya. Dulu para sahabat nikah, ya mereka bikin walimah, tapi walimah tidak semewah yang mungkin ada di tempat kita. Rasulullah SAW menikah dengan Sofia, walimahnya itu kurma yang dihancurin sama tepung sama minyak samin. Itu jadi walimah. Selesai. Namun karena kehidupan ini tempat berbangga-banggaan, di sini munculnya walimah yang ingin lebih mewah dari yang sana, ingin lebih baik dari yang sana. Kadang kalau anak perempuan ngomong, "Umi, waktu itu fulana prasmanan, masa kita nggak prasmanan? Malu Mi." Akhirnya prasmanan. Mau pernikahan di rumah, "Aduh Mi, fulana di mana? Di gedung, masa ana di rumah?" Akhirnya di gedung. Undangannya berapa? Fulan waktu itu undangan 500, masa kita cuma 200? Oke, undangan 1000. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Itu kehidupan dunia. Tafakhur bainakum. Tempat berbangga-banggaan di antara kalian. Maka kita yang sudah ngaji, yang sudah ngerti, bismillah, kita rubah dengan cara. Kemudian acara pernikahannya tidak ada kemaksiatan di sana. Karena dalam undangan kadangkala ya laki perempuan bercampur bau, kadangkala makannya standing party, makan berdiri, padahal sunnahnya duduk ya. Yang duduk cuma orang tua-tua. Orang kalau makan berdiri itu jamaah, wallahu a'lam. Yang pertama tidak sesuai dengan sunnah. Yang kedua, makannya tidak mari-mari. Iya, nambah terus. Karena dia berdiri, makan lagi muter lagi. Kuliner dia muter lagi. Tapi kalau duduk selesai. Maka tolong, kemudian di pernikahan itu diperbolehkan hiburan. Hiburannya itu pakai duf. Ingat, jumhur ulama berpendapat bahwa musik itu haram, diperbolehkan hanya dalam 2 kondisi: pernikahan dan Idul Fitri atau Idul Adha. Ada yang sebagian mengatakan acara-acara yang lain, sunatan macam-macam, tapi yang diperbolehkan itu hanya rebana. Jadi gambus kalau mau pakai rebana aja nggak apa-apa. Jangan pernikahan yang disetel ngaji. Pernikahan hal ataka hadithul wasyiyah. Neraka ini. Jadi kalau orang yang paham kan neraka ini. Ini pernikahan yang dibacakan tentang neraka umpamanya. Makanya Rasul SAW ketika berangkat ke pernikahan seorang dari Ansor, beliau bersama Aisyah. "Aisyah, kau nggak punya mainan buat mereka?" kata dia. "Apa ya Rasulullah? Orang-orang Ansor ini suka hiburan macam-macam mainan," kata dia. "Coba kau ucapkan buat mereka." Diajarin sama Nabi SAW nasyid. Atainakum fahayyuna nuhayyikum, sampai akhir itu diajarin nasyid. Karena orang itu ya terus terang, duf itu salah satu yang membedakan antara pernikahan dan zina. Pernikahan itu rame-rame karena nikah, silahkan orang tahu semua ini nikah nih. Tapi kalau zina, mereka akan sembunyi. Makanya orang kalau berzina mesti warungnya terang apa remang-remang? Remang-remang. Itu tempatnya. Maka perbedaan antara zina dan sifat itu berbutuh. Silahkan itu, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak di internet, tinggal di download ya. Dan itu tanggung jawab yang mau menikah, di download, ya bikin sehingga sesuai dengan syar'i. Bagaimana pernikahan di masa Rasulullah SAW. Dan jangan mau nih
Pasangan suami istri yang baru itu jangan mau jadi ratu sehari, jadi raja sehari. Jangan mau. Baik, setelah pernikahan menjalani kehidupan, itu yang sebenarnya harus dipelajari. Karena suami istri harus saling mengenal, tahu kewajiban dan hak. Apa kewajiban dia, apa hak dia. Dan seorang istri, tolong jangan menuntut sama suaminya. Ya, ini ceramahnya orang laki memang kayak gitu. Kalau ustadznya laki ngomongnya, istri jangan menuntut. Begini, kau berikan hak suami, insya Allah suami akan memberikan hak. Karena komandan itu kalau melihat anak buahnya baik, kira-kira dikasih bonus nggak sama komandan? Senang komandannya. Maka di sini seorang istri ketika dia berbuat baik sama suaminya, ini nasihat seorang wanita jahiliyah jamaah kepada anaknya mau menikah. Dia mengatakan kepada anaknya, kuni laha ama, jadilah engkau seperti budak di hadapan suamimu. Maka dia akan mengangkatmu menjadi ratu. Dan itu yang terjadi. Dan kewajiban seorang istri pelajari taat patuh kepada suaminya, dan seorang suami juga harus belajar bagaimana Rasulullah SAW bersikap menghadapi istri-istrinya, istrinya cemburu, istrinya marah, istrinya cemberut. Itu beliau menyikapin mereka. Jangan dipikir istri Nabi Muhammad SAW itu selalu tersenyum. Ada yang tidak ngajak ngomong Nabi sehari semalam. Istri Nabi memboikot Nabi SAW sehari semalam. Kira-kira kalau antum dapat istri nggak ngajak ngomong antum sehari semalam, apa yang antum lakukan? Mungkin habis sholat maghrib antum panggil dia, sini duduk, bukain Quran. Itu baca Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Langsung ada ilmunya bagaimana mengambil hatinya seorang istri ketika dia marah. Makanya kalau istri sakit, istri sakit, sebagian Ustadz tuh ngomong, kalau istrimu sakit jangan kau bawa ke dokter. Bawa ke mana? Bawa ke mall, kasih fulus, sembuh langsung. Nah, ayo ke mall, ini dompetnya, masya Allah. Iya bang, Bismillah, panasnya langsung turun. Jadi ada ilmu-ilmu yang memang harus dipelajari, sehingga insya Allah urusan rumah tangga bisa sesuai dengan yang diinginkan, yaitu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Terjemah kayaknya sudah 1 jam. Sudah 1 jam insyaallah kita ceramah. Mana sahibul bait? Kita mau makan ini jemaah. Sambil tanya jawab. Nah, baik, kita sambil tanya jawab sambil nunggu makanan jamaah. Antum makan dan dengarkan ana, nggak ada masalah. Apakah nasyid diperbolehkan secara mutlak ataukah sebaliknya? Tolong jelaskan persyaratan nasyid sehingga diperbolehkan. Dan nasyid ini sebenarnya bait-bait syair. Rasulullah SAW memiliki sahabat-sahabat yang ahli syair. Kalau mungkin kita lihat ya, senandung nasyid yang masih sampai hari ini ada itu di Melayu. Di Melayu itu mereka masih kalau melamar kadang-kala ada bait-bait syair ya, saling bersaut-sautan ya. Jadi kalau kita bicara nasyid itu diperbolehkan sebenarnya, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ada orang yang hidupnya bersama nasyid. Dia daripada dengarkan Quran, dengarkan nasyid. Nasyid itu mungkin dalam perjalanan. Rasulullah SAW kalau dalam perjalanan itu pakai nasyid. Ada sahabat yang namanya Hadi, itu yang melakukan senandung sehingga ontanya itu bisa gesit ya. Kuda itu bisa lebih cepat. Ada yang senandungnya mungkin tanpa syair, tapi dia ngomong gitu, akhirnya ontanya itu jadi lebih cepat. Jadi nasyid, ingat, tidak boleh, syair itu diperbolehkan tapi tidak boleh berlebih-lebihan
dalam syair itu jangan setiap waktu kita lakukan nasyid itu untuk waktu-waktu mungkin yang tadi kita katakan dalam perjalanan ya, orang lagi kumpul-kumpul mamanya lagi berlibur ke pantai atau apa, kemudian dia melakukan nasyid, itu tidak ada masalah insyaallah. Wallahu a'lam. Apakah benar paman Nabi tidak masuk Islam karena tidak sanggup dengan konsekuensi sebagai muslim, yang katanya kesannya banyak aturan yang tidak sesuai dengan tradisi jahiliyah di masa itu? Karena ada sahabat saya yang menyatakan murtad dengan alasan mengikuti paman Nabi. Saya bingung harus bagaimana dengan sahabat saya. Jemaah, kalau ada sahabat yang murtad karena mengikuti paman Nabi, ya nggak masalah, dia mau murtad. Karena Allah tidak butuh dengan dia jadi orang Islam. Ini ingat kita. Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kata Allah, siapa yang mau beriman silahkan, yang mau kufur mau enggak. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Cuma yang perlu diluruskan, ada pemahaman yang salah. Seorang yang mengatakan la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Dan Abu Thalib tahu dengan konsekuensi la ilaha illallah. Itu dia harus benci dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Itu konsekuensinya. Kalau bicara aturan Islam, banyak aturan Islam. Tapi dalam Islam itu satu-satunya dosa yang tidak diampuni, syirik. Artinya kalau orang sudah bertauhid kepada Allah, walaupun dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, masih ada kesempatan masuk surga. Tapi kalau orang melakukan banyak amal kebajikan, orangnya pandai bersedekah, orangnya membantu fakir miskin, membangun rumah sakit, menggratiskan rumah sakit, tapi dia tidak bertauhid, tidak ada kesempatan dia masuk surga sama sekali. Jadi berkaitan dengan paman Nabi, betul paman Nabi tidak masuk surga karena dia ngerti konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan banyak orang Islam, Muslim tidak tahu dengan konsekuensi la ilaha illallah. Sehingga muncul banyak Islam abangan. Islam abangan ini kan cuma KTP-nya Islam. Perbuatan-perbuatan kesyirikan gak urusan dia semua. Maka konsekuensi dari la ilaha illallah memang berat. Baik, tapi ini di luar tema aja. Tema kita ingat. Nah, fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang Nabi pernah mengatakan la kepada seseorang yang akan menikahi seorang perempuan yang belum tidak bisa punya anak. Si perempuan tersebut kan bukan kehendak sendiri, itu kan sudah takdir dari Allah. Kalau kita menerapkan seperti itu, apakah kita tidak berbuat dolim kepada mereka? Sedangkan orang itu, perempuan itu juga ingin berkeluarga, ingin punya istri, ingin punya suami. Apa kita tidak berbuat dolim? Padahal sedangkan dia sendiri tidak menginginkan seperti itu. Iya, siap. Masya Allah, ini pertanyaan yang menarik nih jamaah. Bagaimana Nabi mengarahkan agar sahabat itu tidak menikahi wanita tadi? Karena dia tidak punya anak. Bukankah mandulnya dia itu karena takdir Allah SWT? Iya betul, itu karena takdir Allah SWT. Dan hidup ini pilihan. Artinya orang yang umpamanya tanya sama anak, dia, Ustaz ini ada perempuan, Ustaz cantik gini, cuma mandul. Kira-kira anak akan ngomong apa? Anak akan arahkan ke yang lebih baik buat dia. Tapi kan itu pilihan dia. Anak katakan kau nikahin yang banyak anaknya. Kau itu kan kepingin anak. Kita ini kan hidup pilihan. Artinya kau kepingin anak, kau ingin yang mendoakan engkau nanti, yang menambah nasabnya engkau. Dia perempuan itu, ujian dia adalah dia mandul. Karena ada ujian orang itu malah punya anak, anaknya durhaka. Ini ujian juga. Dia banyak anak, anaknya pada durhaka. Ada wanita yang mandul, itu ujian dia. Dan bisa jadi mandulnya dia itu lebih baik buat dia. Karena kita tidak tahu dengan takdir Allah SWT. Tapi bukan kita berbuat zalim tatkala kita tidak menikahin dia. Artinya kan perempuan ini bukan satu-satunya wanita di dunia. Dan antum bukan satu-satunya lelaki di dunia. Apa kalau antum tidak nikahin dia, artinya perempuan itu tidak ada yang menikahi? Mungkin ada yang menikahin dia jadi istri kedua, mungkin ada yang menikahin jadi istri ketiga. Tapi kalau kau jadi istri pertama,
Kan orang kepingin punya keturunan. Tujuan pernikahan salah satunya bukan cuma menyalurkan nafsu. Jadi seperti itu. Artinya itu takdir Allah buat dia. Cuma kita hidup pilihan. Artinya kita memilih. Anak kalau ditanya tetap anak kasih arahan nikahin yang banyak anaknya. Tapi kalau mamanya kau itu jadi istri kedua, istri ketiga, itu mungkin seperti itu. Makanya ketika seorang wanita tidak punya anak, suami pikirannya apa? Kawin lagi. Karena ada sesuatu yang tidak dia dapatkan dari sini, dari tujuan dia menikah sebenarnya. Jadi seperti itu. Dan itu ujian. Fadhol. Nah, mic ada yang wireless ya, mic gitu. Coba di belakang sana. Nah. Langsung bicara di depan. Langsung aja ya. Yang penting Ustaz dengar pertanyaannya. Bater ini. Ya, yang penting Ustaz dengar suaranya. Ya itu suaranya enggak. Nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama itu yaitu ada laki-laki dan perempuan nikah. Sebelum nikah itu pacaran yang nggak Islami. Tuh, tunggu, ada pacaran yang Islami? Ada pacaran yang Islami? Nah, kok pacaran? laki-lakinya itu ganteng, sugih, kaya dan sebagainya. Masya Allah ya. Yang perempuannya itu ya biasa. Pada waktu mau nikah, si bapaknya nggak setuju dengan laki-laki tadi. Ya. Karena seperti itu, kemudian Karena apa tidak setujunya? Karena apa? nggak setuju karena perbuatan tadi si laki-lakinya Sudah berzina dia. bukan nggak berzina, pokoknya laki-lakinya itu kurang Islami. Setujunya pada orang yang hitam gelap, orangnya hitam jelek tapi soleh setuju gitu. Saya nikahkan itu saja, kamu harus mau itu. Nah, pertanyaan saya, apakah ini yang baik adalah bapaknya atau anaknya gitu. Anaknya wis gak seneng tapi Paksa, ya. Nomor 2, Masya Allah. Nomor 2, banyak sekarang itu cerai dan sebagainya. Ya. Tadi kalau laki-laki wanitanya mandul, laki-laki bisa solusi kawin lagi. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau si wanita kan semuanya pengen Punya anak. butuh biologis. Ya. Nah wanitanya masih segitu dulu. Ternyata si laki-lakinya kurang bergairah. Sakit-sakitan. Bukan sakit, terus kurang bergairah lah, kurang sip lah. Siap. Sehingga gimana? Tidak terpenuhi ya. Tidak terpenuhi. Solusinya gimana wanitanya tadi? Ya. Nomor 3, yaitu banyak cerai bukan hanya sekedar orang yang tidak beragama. Yang agama pun ada yang cerai, yang sudah punya pondok besar, ya, santrinya banyak di Jember itu, ternyata cerai. Nah, padahal agamanya kuat. Penyebab cerainya Tapi apa? kenapa penyebab cerainya? Loh, apa itu penyebabnya? Nah itu, tidak saya tanya kok sampai cerai gitu loh, agamanya Loh. sampai cerai gitu loh. Nah, Kalau siap. agamanya tinggi kok sampai cerai Iya, gitu. nah. Kemudian ada ustaz yang sudah ilmunya tinggi dan sebagainya, tapi ternyata rumahnya masih kotor. Saya pernah maaf ya Ustaz, nggak semuanya Ustaz, Iya. masuk ke rumahnya Ustaz, sabuk kotor semuanya. Nah. Di mana letak anunya itu? Saya Iya. nggak tahu saya. Nah, Terima kasih. Ada baru pertanyaan. 4 Terima ini kasih. kalau gitu. Enggak. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair. Jamaah 3 apa 4 pertanyaannya? 4 pertanyaannya. Ayo, pertanyaan yang pertama. Anda sampai lali jadi. Pertanyaan pertama. Oh, orang tua ya. Itu ada seorang wanita yang pacaran dengan lelaki yang tampan, yang sugih, tapi ternyata orang tua wanita tidak menyetujui.
Bahkan orang tua wanita menyetujui walau perempuan ini anaknya menikah dengan lelaki yang hitam tapi soleh. Bagaimana hal itu? Jadi yang pertama, orang tua bertanggung jawab ya. Ketika anaknya pacaran ya, orang tua bertanggung jawab bagaimana anaknya bisa pacaran. Mungkin orang tua tidak mendidik anaknya dengan benar. Tapi kalau orang tua sudah mendidik dengan benar dan anaknya ternyata pacaran, maka di sini orang tua tatkala mengetahui hal itu dia memutuskan. Sekarang masalah pernikahan anak itu tidak bisa dipaksa dan nggak boleh dipaksa. Tadi dipaksa untuk menikahin yang hitam, umpamanya si anak perempuan nggak mau, si bapak nggak mau dengan pacarnya si perempuan ini. Solusinya dua-duanya tidak, tapi bapaknya ngomong sama anak, nah kalau sama itu bapak nggak setuju, tapi kau cari, nanti bapak carikan umpamanya lelaki yang tampan dan soleh. Jadi tidak memaksa anak ini menikah dengan yang hitam, dan tidak membolehkan si wanita menikah dengan laki yang kaya cuma nggak soleh. Karena orang tuanya termasuk menjerumuskan anaknya nanti ketika menikah dengan lelaki yang tidak soleh. Jadi solusinya adalah bagaimana mencari lelaki yang tampan dan soleh yang diinginkan oleh anak perempuannya ini. Soalnya kalau dipaksa umpamanya anaknya kadang-kala kabur. Akhirnya dia tetap menikah dengan lelaki itu. Maka orang tua harus bijaksana ketika menyikapi anaknya. Ayat yang kedua. Yang kedua berkaitan dengan berkaitan dengan perempuan. Kalau perempuannya yang mandul, si laki bisa kawin lagi. Gimana kalau perempuannya yang ternyata dia kebutuhan biologis dia itu tidak terpenuhi? Tidak terpenuhinya ini apa penyebabnya? Ini para lelaki jemaah. Para lelaki ini banyak lelaki yang tidak puas sama istrinya karena dia tidak menundukkan pandangan mata. Penyebabnya itu dia. Lalu dia mengatakan aku harus kawin lagi, macam-macam karena ternyata dia tidak menundukkan pandangan matanya. Dia melihat istri tetangganya terus. Si enom bujuni. Delok bujuni tua. Akhirnya dia kepingin. Gara-gara tidak menundukkan pandangan matanya. Si perempuan tadi, kenapa dia tidak puas dengan suaminya? Perlu cari penyebabnya. Kalau ternyata penyebabnya memang suaminya sakit, atau suaminya tadi dikatakan tidak sip, tidak bisa memuaskan istrinya, atau istrinya memiliki gairah yang lebih mamanya. Jadi perempuan ada dua pilihan. Yang pertama dia bisa dengan puasa meredam syahwatnya, atau yang kalau tidak maka dia boleh gugat cerai. Karena perempuan tidak bisa kawin dua. Akhirnya dia berzina kalau dia cari laki lain. Maka dia bisa dengan gugat cerai kalau memang itu tidak terpenuhi. Karena jemaah ingat tujuan pernikahan salah satunya adalah menjaga kehormatan diri tadi. Pertanyaan ketiga, Ustaz tadi dikatakan masalah agama agar tidak terjadi perceraian. Tapi saya lihat ternyata ada orang-orang yang ustadz yang agamanya baik ternyata bercerai. Ingat, perceraian ini diperbolehkan dalam Islam, bukan diharamkan. Bahkan Allah mengatakan ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Wahai nabi, kalau engkau menceraikan wanita. Nabi aja dikatakan seperti itu. Perceraian ini cuma solusi terakhir ketika tidak punya jalan keluar. Jadi kita nggak tahu kenapa ustadz menceraikan istrinya. Kenapa istri ustadz gugat cerai kepada suaminya. Kita kan orang luar, tidak tahu permasalahannya apa. Tapi kita sebagai seorang muslim memahami kalau perceraian itu ada hukumnya dalam Islam dan diperbolehkan. Yang bermasalah kalau orang itu kawin cerai. Oh, ini nggak baik yang seperti itu. Tapi kalau ternyata ustadz itu bercerai dengan istrinya, wallah mungkin ada sebab yang menyebabkan dia bercerai. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa? Kotor Romai ustadz. Nah ini kalau kita lihat, kita harus berhusnudzon sama saudara kita. Kenapa rumahnya ustadz itu, mamanya kita lihat, kenapa ya rumahnya ustadz fulan selalu kotor? Bisa jadi mungkin ternyata istrinya sakit, si suami ngerawat istrinya, ngerawat anaknya, sehingga tidak sempat bersih-bersih. Atau ternyata istrinya ustadz ini ya
Ada kan istrinya orang itu yang nggak suka kalau bersih, Mas. Resi, aduh kok udah enak ya Oma, resi ini mama dia. Kalau kotor tuh malah seneng. Terus terang ini, anak punya teman-teman, masya Allah, aroma tubuhnya itu nggak pernah wangi. Anak nih, bojone sotan, mungkin memang itu yang diinginkan istrinya. Jadi kalau pakai deodoran, istrinya malah bingung. Antum lihat saudara-saudara kita di beberapa daerah itu yang tidak pernah kena sabun. Nah, itu kalau kena sabun jadi heran dia seperti itu. Kalau nggak kena sabun dia pede gitu. Ini aroma lelaki. Cuma yang jelas kita husnudzon jemaah. Kita husnudzon sama saudara kita. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ustaz, mau tanya, di sebagian masyarakat ada nikah dengan mahar tidak lunas berhutang. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Boleh mahar itu hutang. Boleh. Makanya di pernikahan itu, di akad itu disebutkan maharnya tunai atau kredit. Boleh kredit. Artinya kalau memang ini kan kalau mahar yang mahal jamaah. Kalau mahar yang cuma tadi 10.000, masa ngomong 10.000 utang, tidak mungkin lah. 100.000 utang. Yang mungkin utang berapa? 1 M. Dengan mahar di mahar 1 miliar utang. Kapan bayarnya? Ya kalau semampunya. Boleh itu utang, nggak ada masalah. Nah, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz dalam pernikahan yang berbeda faham dalam memahami Islam, berbeda faham dalam manhaj, dan bagaimana membina rumah tangga seperti ini, Ustaz? Ya, memang ini menjadi faktor pemicu permasalahan di rumah. Ketika orang punya pemahaman yang beda, umpamanya istrinya memiliki pemahaman jilbab tidak wajib. Antum gimana mau yang dapat istri kayak gitu? Atau pemahaman yang nyeleneh apalagi. Kalau pemahaman yang beda madhab, kita bicarakan hadza madhab Syafi'i, hadza madhab Hambali, hadza madhab Hanafi, hadza madhab umpamanya Maliki, ini nggak ada masalah insyaallah. Tapi kalau sudah beda, ini pemahaman yang mulai Khawarij atau satu liberal pemahamannya, akan jadi pertikaian. Antum menikahkan untuk mendapatkan sakinah. Ketika ada perbedaan itu, sudah antum sakinah itu jangan diharap sudah. Tiap malam yang ada diskusi. Bismillah, fadl. Mulai dari bab apa kita diskusi. Jadi tetap masalah pemahaman penting. Pemahaman yang mana tadi yang kita lihat, ada orang-orang yang bisa diperbaiki. Ada yang kita lihat istri anak ini Ustaz, memang pemahaman kayaknya sih agak kurang benar Ustaz memahami agama. Tapi insya Allah anak lihat dia penurut, berarti bisa diajak. Bismillah. Mungkin dengan seperti itu antum bisa berbagi hidayah dengan dia. Barakallahu fiik. Jika ada pasangan suami istri, pihak suami berselingkuh dan akhirnya menikahi secara sirri kepada perempuan tersebut, dan pada akhirnya memiliki anak dari istri siri tersebut, dan hubungan mereka diketahui oleh istri sah sang suami dari pihak ketiga. Bicara istri sah, nikah siri ini sah atau tidak? Ya ma. Jadi ingat, persyaratan nikah itu jelas, rukun nikah itu jelas. Apabila persyaratan dan rukunnya itu terpenuhi, maka nikahnya sah. Cuma kita bicara tercatat secara sipil atau tidak. Tidak. Sirih ini kalau rukun dan syaratnya lengkap berarti nikahnya sah. Cuma tidak tercatat di catatan sipil. Itu masalahnya. Karena ada orang yang memahami sirih tidak sah. Sirih itu sah, cuma tidak tercatat di catatan sipil. Itu masalahnya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, mungkin sah secara agama, tidak sah secara pemerintah. Ya, mungkin itu ucapan yang benar. Seperti itu.
Ada cerai juga. Ada cerai yang sah secara agama, tapi secara hukum pemerintah belum ada surat cerai, tapi dia sudah cerai. Karena tidak ada syarat cerai itu harus disetujui oleh pemerintah, nggak ada persyaratan itu. Kayak orang-orang di kantor, kadang-kala di militer juga anda lihat jemaah, di militer itu atau di pegawai negeri itu kalau mau cerai itu harus ada izin dari atasan di beberapa. Itu kalau bicara resmi secara hukum pemerintah, naam sah secara hukum pemerintah. Tapi secara hukum agama kalau dia sudah menceraikan istrinya, ya sudah cerai. Jadi berkaitan dengan ini gimana sekarang? Bagaimana hukum hubungan sang suami dan istri sirihnya? Dan bagaimana hukum anak dan istri sirihnya tersebut? NB anaknya perempuan, jazakallah khair. Jemaah, ini na'udzubillah ya. Ketika nikah kedua itu karena perselingkuhan, ini adalah nikah yang dimulai dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kadangkala ada wanita-wanita yang kalau suaminya berzina dia nggak apa-apa, na'udzubillah. Tapi kalau dengar suaminya kawin lagi, langsung minggat. Jadi kalau dengar omongan-omongan kalau suaminya ini na'udzubillah berzina ya, kesana kesini ke tempat perzinaan, si istri ini masih ada harapan suaminya bisa diperbaiki. Insya Allah mudah-mudahan diterima taubatnya, mudah-mudahan Allah kasih dia masih berdoa. Tapi kalau suaminya kawin lagi, minggat terus ditasihkan. Seakan-akan suaminya melakukan dosa besar yang tidak mungkin bisa tobat. Ini perlu diperbaiki oleh para wanita ya. Karena kenapa kau bisa ridho, kau bisa tenang, kau bisa berharap suamimu dapat hidayah ketika dia berzina. Tapi kenapa ketika suamimu menikah lagi umpamanya resmi atau tidak resmi, nikah siri umpamanya, tapi tidak cara seperti ini. Kalau cara seperti ini cara yang dimurkain Allah SWT. Dia nikah siri resmi, sah pernikahan dia. Si istri ketika dengar suaminya kawin lagi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama dia husnudzon sama Allah. Ya Allah, kalau memang ini takdirku ya Allah, ya sudah, aku akan tambah menerima takdir ini. Dan mudah-mudahan suamiku dapat hidayah dari Allah SWT dan dia bisa berlaku adil umpamanya. Bukan malah menuntut cerai. Suaminya berzina. Ini ada perempuan yang mengatakan, suamiku melakukan apa saja nggak apa-apa, yang penting jangan kawin lagi. Jadi suaminya mau melakukan apa saja, si istri ini tutup mata. Kawin lagi, berontak. Bahkan didukung oleh keluarganya semuanya. Wis, bisa ayahmu. Wis gak kena bujumu. Aji, kemarin bujumu sih berzina, gak disuruh pisah. Mertua masih ngomong, nak sing sabar nak, doa nak. Ini kadang-kadang seperti itu. Si anak ini curhat sama ibunya, Bu, aku dengar suamiku kok kayaknya nggak benar, Bu, sing sabar nak. Tapi Bu, aku kerungu bujuku kawin meneng, wes boleh awakmu. Sama tinggal. Ini satu pemahaman kembali agama. Ketika mereka tidak beragama, mereka pandangan mereka tidak benar. Maka bagaimana hukumnya sekarang? Yang pertama, si suami harus bertobat. Ingat, tidak dengan menikah hukum zinanya itu selesai. Dosa zinanya diampuni semua, enggak. Dia harus bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Kalau anak itu adalah hasil sebelum nikah, artinya dia berzina, hamil lalu dinikahin si istri, berarti anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Nasabnya dinasabkan kepada ibundanya. Maka ini menjadi catatan penting. Allahu a'lam. Saya pernah mendengar hadis Nabi SAW, innal walada mabkhalatun mahzanatun majbanatun majhalah. Tolong jelaskan hadis tersebut. Ya, ini berkaitan dengan fitnah anak. Tadi kita sampaikan bahwasanya anak itu aset, tapi anak itu juga bisa jadi fitnah. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah dari sisi mana? Ini yang Nabi sebutkan fitnah. Anak itu mabkhalah, kata Nabi SAW. Anak itu membuat orang tua jadi pelit, jadi kikir.
Seorang ayah atau seorang ibu yang biasa sodakoh, ketika punya anak, sodakohnya berkurang. Kadangkala nabung, kayak apa? Ya Ustaz, nanti buat kuliah anaknya. Umur piro anaknya? Baru 2 bulan. Umur anaknya 2 bulan, orang tua sudah nabung buat apa? Kuliah anaknya. Mulai dia yang biasanya sodakoh, nggak sodakoh. Selalu anak. Punya rizki, anak. Punya ini, anak. Melihat ada fakir miskin, aduh buat anakku. Ini terjadi. Anak itu membuat orang tuanya jadi pelit, yang awalnya tidak pelit. Kemudian mahzana, membuat orang hidupnya susah. Anak itu bagaimana antum tidak akan susah? Dengar anaknya sakit, antum sedih ya. Dengar ini sedih, banyak sekali. Anak, fitnahnya anak. Mati anaknya, Masya Allah. Itu bagaimana kesedihan orang tua. Kemudian majbanah, membuat orang tuanya jadi pengecut. Panggilan jihad, aduh anak aku sih dua anak jemaah. Jadi dia tidak berani lagi. Kalau dulu masih bujangan, nggak mikirin keluarga. Setelah punya keluarga, mulai banyak perhitungan dan pertimbangan. Kemudian majhalah, membuat orang tua bertindak bodoh. Anak. Kadangkala ada orang yang mencuri, buat siapa? Buat anak. Korupsi karena siapa? Kadangkala ada ibu nguntil di mana? Di supermarket, ngambil ini itu. Karena anak. Ketika dia nggak punya anak, mungkin dia tidak melakukan itu. Sampai ada seorang suami, istrinya mau lahiran di bidan. Si suami ini nggak punya uang. Akhirnya dia mikir di bidan itu ya. Dilihat akeh sepeda motor parkir. Dia curi sepeda motor. Namanya bukan pencuri, ketahuan. Ketahuan dipukulin orang. Lalu ditanya, kenapa kau mencuri? Di sini dia cerita. Anak ini bawa istri, gak punya duit. Akhirnya pikiran itu ngelanyar sudah. Itulah majhalah, membuat orang tua bertindak bodoh gara-gara anak. Maka ya hati-hati. Allah katakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian dan anak kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada teman wanita sudah akan dilamar oleh pria. Awalnya kedua keluarga menyetujui. Kemudian ayah dari keduanya melakukan perhitungan Jawa secara primbon dan membatalkan lamaran. Anak wanita tidak setuju dengan sikap ayah karena tahu dalam Islam tidak ada hal seperti itu. Tapi ayah mengancam memutuskan hubungan keluarga dengan sang anak jika tidak menurut. Pertanyaannya, apakah wanita ini harus tetap dengan keputusan awal atau mematuhi ayah walau salah? Iya jamaah, ini kembali ilmu ya. Di Jawa ini ada primbon. Dulu rame di TV. Karena masa ingat ramalan lewat SMS. Sampai iklan itu di televisi. Anak ingat masih iklan orang yang kerja di air. Apa? Anda tidak cocok kerja di air tadi. Maksudnya hitungannya itu kau lihat primbonnya, kirimkan tanggal lahir Anda, hari lahir Anda. Nanti Anda akan dapat jawaban yang cocok buat Anda itu apa? Anda cocoknya jadi pilot. Ya, udah pernah sekolah pilot jadi pilot. Bagaimana sikap seorang anak menghadapi hal itu? Sabar. Karena banyak orang tua yang tidak paham. Maka di sini sikap anak adalah bagaimana mentransfer ilmu yang dia miliki kepada orang tua. Dengan cara manggil ustaz, dengan cara tulisan. Bagaimana? Yang penting dia berusaha untuk tidak menentang orang tuanya dahulu dalam seperti itu. Nanti lama-kelamaan ya
Mudah-mudahan luluh hati orang tuanya. Dan yang penting adalah menyampaikan ilmu ini kepada orang tua. Ketika tidak dinikahkan sama orang tuanya, ini anak boleh menuntut kepada pemerintahan, ke KUA, ke pengadilan agama. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menasihati wanita-wanita yang tidak dikawinkan sama orang tuanya gara-gara yang melamar itu nggak kaya, padahal secara agama baik, secara akhlak mulia, tapi sama orang tuanya nggak mau, orang tuanya cari yang kaya. Maka seorang anak diperbolehkan datang ke mahkamah, sehingga nanti mahkamah menggugurkan kewalian orang tuanya. Ketika memang alasan penolakan itu tidak syar'i, tapi berusaha dulu si perempuan ini. Kalau ngomong biasanya nggak bisa ngomong sama orang tua, karena selalu diputus. Ana rasakan anak kalau ngomong sama orang tua, belum selesai ngomong, wis awakmu ora ro apa-apa. Akhirnya kita berhenti. Maka anak paling tidak nulis surat sama orang tua. Tulis surat harapan seperti ini, macam-macam, minta maaf abah. Terus surat pertama ditolak, surat kedua, surat ketiga, cari siapa, datang ke paman, datang ke siapa, berusaha lah. Mudah-mudahan dibuka pintu hatinya. Barakallahu fiikum. Baik, ini kayaknya pertanyaan terakhir jemaah. Soalnya antum sudah pada makan, ana belum makan. Tapi ana tadi ditawarin makan dulu, cuma ana tolak tadi, subhanallah. Keliru. Saya sudah nikah hampir 1 tahun, tetapi belum dikaruniai anak. Mohon doa agar cepat punya anak dan mohon saran-saran dari Ustaz. Iya. Tadi ana sampaikan ujian orang itu beda-beda. Ada yang diuji sama anak, punya anak, anaknya jadi ujian. Ada yang ujiannya nggak punya anak. Ada yang diuji dengan mertuanya. Ada yang diuji sama orang tuanya. Maka ini alhamdulillah baru 1 tahun. Terus berdoa, banyak istighfar. Karena diantara yang bisa mendatangkan anak adalah istighfar. Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Itu Allah akan kasih anak sama kalian, akan perbanyak harta kalian dengan apa? Dengan banyak istighfar. Mohon ampun sama Allah SWT. Kayaknya iya, itu pertanyaan terakhir. Ini ada satu. Masya Allah, ini pertanyaan pribadi kayaknya harus sama anak. Barakallahu fikum. Iya, itu yang bisa Anda sampaikan jamaah. Terima kasih atas kehadiran antum semua ke tempat ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembalikan kepada pembawa acara.